Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ. Kali ini ke-49. Hebat ya, sebentar lagi 50 ya. Dan kali ini yang bahas pendek ya, burenai. Burenai. Kalau burenai itu ya bureru. Kalau bureru itu tergoyah atau ya maksudnya itu misalnya saya tekad menuju mana gitu ya. Misalnya mau ke Jakarta, tapi ternyata itu kan ada godaan-godaan, ternyata turun di Bekasi atau gimana, itu namanya bureru, gitu ya. Jadi kalau kita sekali merasa atau tekad maunya gimana, itu tetap menuju ke situ, itulah namanya burenai, ya. Jadi yang penting apakah Anda memiliki suatu tekad gitu loh, tekad atau tujuan yang jelas. Itu dulu ya. Jadi coba Anda memikirkan sekarang, dan kalau agak filosofi atau gimana ya, itu pertanyaan yang paling berat dan jelas adalah sekarang Anda hidup untuk apa? Coba memikirkan, ya. Anda hidup untuk apa? Atau kalau orang yang lagi Anda yang masih belajar, Anda belajar untuk apa? Harus itu dijelaskan dulu, ya. Kalau itu tidak jelas, ya menurut saya kehidupan kita menjadi hamba. Ya, tidak ada rasanya gitu loh, ya. Ya sebenarnya saya sering bilang Tuhan menciptakan manusia dengan susah payah, dengan harapan manusia memajukan dunia ini. Ya, saya selalu yakin begitu. Dan supaya manusia memajukan dunia ini, setiap manusia harus mempunyai tujuan yang jelas. Sekali lagi, tujuan adalah Anda hidup untuk apa? Kalau hanya Anda senang-senang ya, yang penting setiap hari bisa makan, tidur. Ya, kalau begitu ya sama dengan kucing dan anjing dong. Ya, dengan begitu Tuhan lihat Anda senang nggak? Coba memikirkan. Ya, maaf ya berkali-kali ya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan Anda, ya, menciptakan manusia. Kenapa? Dengan harapan apa? Coba kembali ke situ. Dan sekali memastikan itu ya tujuan yang utama, ya. Kalau saya sih saya mungkin dalam video ini kadang-kadang ngomong ya tujuan saya yang paling besar ya mungkin terlalu besar ya. Ya, tapi ya saya sering bilang itu tujuan saya adalah mendamaikan dunia. Ya terlalu besar ya. Ya, dan untuk mendamaikan dunia, saya kenal Indonesia, dan Indonesia walaupun berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, tapi menyatu. Makanya saya tertarik pada Indonesia dan saya belajar, saya merasakan keadaan Indonesia. Ya kan? Burete nai desho, ya tidak tergoyah ya. Ya kan? Tetap tujuannya sama, perdamaian dunia. Dan kemudian saya merasa budaya atau filsafat ya filsafat Indonesia ya jelas Pancasila. Supaya Pancasila terkenal di dunia atau bisa diterapkan di dunia, bagaimanapun Indonesia harus menjadi terkenal, atau untuk menjadi terkenal Indonesia harus memiliki kekuatan negara, ya. Dan untuk kekuatan negara yang menciptakan atau meningkatkan kekuatan negara siapa? Ya orang Indonesia, satu orang Indonesia, termasuk Anda, iya kan? Jadi untuk itulah ya saya bikin komunikasi IJ majalah agar banyak orang bisa belajar dan saya kasih pelajaran bahasa Jepang ya, banyak orang bisa belajar dari buku-buku Jepang atau video-video Jepang.
Maksudnya begitu. Ya, jadi ya saya itu ya terima kasih pada Tuhan. Saya selalu yakin saya sendirilah yang penting saya sendiri berenai. Ya, tujuannya harus tepat gitu. Tapi sering-sering ada godaan, ya sering-sering ada godaan. Godaan yang paling utama adalah uang. Ya kan, misalnya saja saya bikin PT, tapi ya sering sekali lah, sangat sering sekali. Daripada menjalankan tujuan saya, lebih bagus begini untuk dapat duit gitu loh. Ada godaan seperti itu, ya kan? Jadi ya jangan terbawa godaan seperti itu. Memang ya, memang ada namanya perusahaan, ya harus kita usaha untuk cari duit. Itu yang memang wajar, ya memang wajar. Tapi jangan terlalu terbawa ke situ gitu, ya. Seperti sekarang kondisi corona, ya dapat duit itu susah ya, ya. Tapi ya kondisi itu apa namanya? Jangan sedikit ya kita harus survive ya. Yang untuk survive sih harus ada duit, tapi jangan terlalu terbawa ke situ. Tetap mempunyai keinginan yang utama. Ya, bagaimana kalau di Anda sendiri? Ya, coba memikirkan. Ya, jadi itulah salah satu. Saya betul-betul yakin ya, berenai itu inilah salah satu cara untuk masuk surga ya. Dan terakhir, ya siap, mari kita masuk surga. Terima kasih.